Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 itu akan mempresentasikan sebuah hasil laporan dari praktikum ke-6, itu yang kami beri judul tentang pengaruh model pembelajaran Think Fair Share, terus Think Fair Square dan konvensional terhadap hasil belajar Quran dan hadis. Dalam analisis menggunakan SPSS itu kita akan mengolah sebuah analisis data menggunakan uji ANOVA 2 jalur atau two-way ANOVA. Sebelumnya yang terhormat Ibu dosen Dr. Elis Ratnawulan SSIMT yang kami hormati dan juga rekan-rekan yang kami banggakan, mudah-mudahan hasil praktikum ini dapat dipahami oleh kelompok kami khususnya dan secara umum oleh kita semua yang menonton pada video ini. Nah, di sini kita akan melihat apa sih itu model pembelajaran TPS atau Think Fair Share ya, yaitu berpikir berpasangan berbagi. Itu merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Selanjutnya itu model pembelajaran pada TPSQ atau yang disebut dengan Think Fair Square ya, yaitu menurut Is Johnny itu merupakan teknik pembelajaran Think Fair Share, termasuk salah satu teknik pembelajaran kooperatif yang merupakan pengembangan diri Think Fair Share. Teknik ini memberi siswa kesempatan untuk bekerja sendiri serta bekerja sama dengan orang lain sehingga dapat mengeluarkan banyak ide-ide yang baik. Terus yang ketiga, pada model pembelajaran konvensional itu yang biasa kita gunakan, yaitu model pembelajaran tradisional yang salah satu diantaranya adalah metode ceramah ya. Itu yang biasa digunakan oleh guru-guru seperti biasanya tentang metode ceramah. Next, selanjutnya setelah kita mengetahui secara singkat tentang model pembelajaran, maka kami akan membahas tentang data siswa ya, data nilai siswa. Dari sebuah studi kasus yang telah dicantumkan. Jadi sebelum kita mencantumkan data siswa, dari studi kasus yang dapat diambil di mana guru ini ingin melihat sebuah kemampuan berpikir kritis siswa dalam mata pelajaran Quran hadis, itu berdasarkan faktor asal sekolah siswa yang dari SMP, MTS, dan pesantren diniyah dengan melakukan penelitian di kelas 11 MIPA A, MIPA B, dan juga MIPA C dengan model pembelajaran yang diterapkan di kelas 11 MIPA A itu adalah Think Fair Share atau yang disingkat dengan TPS yang terdiri dari 20 siswa. Selanjutnya di kelas 11 MIPA B itu menerapkan model pembelajaran Think Fair Square itu yang disingkat dengan TPSQ yang terdiri dari 20 siswa, dan di kelas 11 MIPA C itu dengan model pembelajaran konvensional yang terdiri dari 22 siswa. Maka kasus di atas ini kita akan menguji data menggunakan ANOVA 2 jalur ya, atau two-way ANOVA. Sebelum menganalisis tentunya ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi dalam menguji ANOVA 2 jalur ini. Asumsi itu diantaranya satu, masing-masing sampel itu berasal dari kelompok yang independen ya. Terus yang kedua, variansi antar kelompok itu harus homogen. Yang ketiga, nilai residual standar atau standarized residual harus berdistribusi normal. Nah, maka selanjutnya untuk memudahkan pemahaman tentang ANOVA 2 jalur ini, maka kita akan membuat terlebih dahulu tabel Wiener untuk melihat keterkaitan antara model pembelajaran, hasil belajar, dan asal sekolahnya. Nah, di sini kita lihat bahwa tabel Wiener ini tentang keterkaitan antara model pembelajaran, hasil belajar, dan asal sekolah siswa. Bisa kita lihat di dalam tabelnya yang sudah kita cantumkan, di mana ada kemampuan yang diukur itu adalah hasil belajar Quran hadisnya ya. Terus model pembelajaran yang digunakannya itu adalah TPS, TPSQ, dan juga konvensional. Terus asal sekolah siswa ini yang berasal dari SMP, MTS, dan juga pesantren diniyah. Maka secara keseluruhan kita akan mengaitkan. Maka di sini mengaitkan dari ketiga variabel tersebut, maka di sini hasilnya itu adalah bukan hasil ya, maksudnya itu keterkaitan ini bisa kita simpulkan. Yang pertama, hasil belajar Quran hadis pada model pembelajaran TPS di SMP, terus hasil belajar di MTS, PD, dan sebagainya,
dengan keterangan-keterangan yang sudah kami cantumkan secara jelas ya di dalam makalah. Itu boleh dilihat kembali. Terus setelah kita menggunakan webinar ini untuk melihat keterkaitan antara model pembelajaran, terus hasil belajaran asal sekolah siswa, maka dari penelitian di atas itu kita bisa menentukan sebuah hipotesis ya, hipotesis yang akan kita cari. Yang pertama hipotesisnya itu yaitu H0, di mana tidak terdapat perbedaan hasil belajar Quran hadis siswa berdasarkan model pembelajaran TPS, TPSQ dan juga konvensional. Terus yang kedua HI-nya terdapat perbedaan hasil belajar Quran hadis siswa berdasarkan model pembelajaran TPS, TPSQ dan konvensional. Terus untuk hipotesis yang kedua itu di mana H0 tidak terdapat perbedaan hasil belajar Quran hadis siswa berdasarkan asal sekolah, yaitu SMP, MTS dan pesantren diniyah. Terus yang keduanya HI itu terdapat perbedaan hasil belajar Quran hadis siswa berdasarkan asal sekolah, SMP, MTS dan pesantren diniyah. Dan untuk hipotesis yang ketiga yang akan kita cari dalam penelitian ini yaitu H0 itu tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan asal sekolah dalam menentukan hasil belajar Quran hadis siswa. Yang keduanya HI-nya itu terdapat interaksi antara model pembelajaran dan asal sekolah dalam menentukan hasil belajar Quran hadis. Untuk data nilai siswa Quran hadis kita bisa dilihat pada tabel yang sudah dicantumkan di PPT, di mana hasil belajar siswa mata pelajaran Quran hadis ini di kelas 11 MIPA A, 11 MIPA B, dan 11 MIPA C dengan kode pengkodean dari model pembelajaran dan kode asal sekolah yang sudah kita tentukan, yaitu untuk melakukan uji normalitas nilai residual standar terlebih dahulu. Karena nilai datanya yang pertama itu adalah datanya sudah independen ya. Untuk melakukan uji normalitas nilai residual standarnya itu kita bisa dilihat di tabel. Nah, di mana nilai signifikan antara pengujian dari Kolmogorov, Smirnov, dan Safirovil itu dilihat bahwa di Kolmogorov itu 0,200. Untuk nilai signifikansi di Safirovilnya itu terdapat 0,907. Dengan dasar pengambilan keputusan di mana jika nilai signya ini lebih besar dari 0,05, maka nilai residualnya ini berdistribusi normal. Jika nilai signya ini kurang dari 0,05, maka nilai residual standarnya ini tidak normal ya. Jadi berdasarkan tabel yang terlihat bahwa nilai residual ini pada kedua metode yaitu Kolmogorov-Smirnov adalah 0,200 dan Safirovil adalah 0,907. Keduanya ini lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, nilai residual standar ini berdistribusi normal. Sedangkan nilai residual standar tampak seperti gambar di sini, ada floatnya ya, normal, Q float of standardized residual. Untuk hasil belajar Quran hadis itu terlihat di mana sebagian besar data nilai residual dari hasil belajar Quran hadis ini, di mana sebaran titik-titiknya ini itu berada di pada garis di sekitaran garis. Berarti ini menunjukkan bahwa nilai residual standar ini dari hasil belajar Quran hadis siswa itu berdistribusi normal. Nah, maka selanjutnya karena nilai residual standar berdistribusi normal ini berdistribusi normal, maka syarat pertama untuk melakukan uji ANOVA two-way ini telah terpenuhi. Maka selanjutnya itu akan menguji kepada homogenitas varian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menguji homogenitas varians. Nah, dalam menguji homogenitas varians ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu adalah between subject factors. Berdasarkan analisisnya, di sini bisa dilihat bahwa terdapat 3 jenis model pembelajaran yang diterapkan di 3 kelas, yaitu TPS dengan kode 1 sebanyak 20 siswa, TPSQ dengan kode 2 sebanyak 20 siswa, dan konvensional dengan kode 3 sebanyak 22 siswa. Berpikir kritis siswa berdasarkan asal sekolah dengan kode 1 dari SMP sebanyak 17 siswa, dengan kode 2 dari MTS sebanyak 23 siswa, dan kode 3 dari pesantren diniyah sebanyak 22 siswa. Lalu selanjutnya adalah deskriptif statistik. Nah, bisa terlihat ya dalam tabel bahwa rata-rata hasil belajar Quran hadis siswa di kelas TPS yang asal sekolahnya SMP adalah 75,800,
Lalu TPS yang asal sekolahnya MTS itu 68,3333 dan TPS dengan asal sekolah pesantren diniyah itu adalah 79,2222. Untuk TPS KI SMP adalah 80,5000, lalu TPS KI MTS adalah 73,2222 dan TPS KI pesantren diniyah adalah 77,2000. Sedangkan konvensional SMP adalah 69,3333. Lalu konvensional MTS adalah 67,5000 dan konvensional pesantren diniyah adalah 67,5000. Nah, deskriptif statistik secara keseluruhan hasil belajar Quran hadis di kelas itu ada 3, yaitu adalah model pembelajaran TPS 75,1000, model pembelajaran TPS KI yaitu 76,4000 dan model pembelajaran TPS itu 68,0000. Lalu selanjutnya adalah Leibniz Test of Equality of Error Variance. Nah, di sini disimpulkan bahwa buat kesimpulan homogenitas varians yaitu ada 2. Jika nilai sig based on itu lebih dari 0,05 maka varians data homogen. Jika nilai sig based on kurang dari 0,05 maka varians data homogen. Berdasarkan tabel Leibniz Test of Equality of Error Variance terlihat bahwa nilai sig based on mean adalah 0,156. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau yang lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varians nilai dari variabel hasil belajar Quran hadis adalah homogen. Karena persyaratan normality dan homogeneity terpenuhi, maka uji ANOVA 2 jalur dapat dilakukan. Langsung saja test of between subject and pace. Di sini sudah jelas ada skewer, ada squares, atau DF, atau mean square, atau F, atau sig. Test of between subject and pace ini yang disebut dengan output two-way ANOVA. Output ini sangat penting untuk menguji hipotesis tersebut. Selanjutnya, H0 tidak terdapat perbedaan hasil belajar Quran hadis siswa berdasarkan model pembelajaran TPS dan TPSQ dan konvensional. Terus H1 terdapat perbedaan hasil belajar Quran hadis siswa berdasarkan model pembelajaran TPS, TPSQ dan konvensional. Jika nilai sig 0,0 maka H0-nya diterima. Jika nilai sig-nya 0,05 maka H0-nya ditolak. Dan kita bisa melihat kotak output tersebut, model pembelajaran terlihat bahwa sig-nya adalah 0,019 karena 0,019 lebih besar 0,05 maka H0-nya ditolak atau H1-nya diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar Quran hadis siswa berdasarkan model pembelajaran TPS, TPSQ dan konvensional. Adapun uji hipotesisnya adalah H0-nya tidak terdapat perbedaan hasil belajar Quran hadis siswa berdasarkan asal sekolah SMP, MTS, dan PD. Terus H1-nya terdapat perbedaan hasil belajar Quran hadis siswa berdasarkan asal sekolah SMP, MTS, dan lainnya. Terus adapun dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai sig-nya 0,05 maka H0-nya diterima. Jika nilai sig-nya 0,05 maka H0-nya ditolak. Dan kita bisa melihat kotak output tersebut, asal sekolah terlihat bahwa sig-nya adalah 0,015 karena 0,0155 atau 0,05 maka H0-nya diterima atau H1-nya ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil belajar Quran hadis siswa berdasarkan asal sekolah
SMP, MTS, dan lainnya. Selanjutnya, kita akan menguji hipotesis tersebut. Handolnya tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan asal sekolah siswa dalam menentukan hasil belajar Quran hadis. Satunya terdapat interaksi antara model pembelajaran dan asal sekolah siswa dalam menentukan hasil belajar Quran hadis. Terus di sini sudah dijelaskan jika nilai SIG-nya 0,05 maka H0-nya diterima. Jika nilai SIG-nya lebih besar atau maka H0-nya ditolak. Dan kita bisa melihat interaksi antara model pembelajaran dengan asal sekolah. Terlihat bahwa SIG-nya adalah 0,622 karena 0,622 lebih besar daripada 0,05 maka H0-nya diterima atau H1-nya ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan asal sekolah siswa dalam menentukan hasil belajar Quran hadis. Adalah post hoc test model pembelajaran. Di sini sudah terlihat model pembelajarannya ada TPS dan TPSQ dan konvensional. TPSQ dan konvensional, TPS dan konvensional, TPS dan TPSQ. H0-nya ditolak, tidak terdapat perbedaan hasil belajar Quran hadis antara siswa dan belajarnya dengan model pembelajaran TPS dan siswa belajarnya dengan model pembelajaran TPSQ. Terus H1-nya terdapat perbedaan hasil belajar Quran hadis antara siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPS dan siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPSQ. Terus bagaimana cara pengambilan keputusannya jika probabilitas SIG-nya lebih kecil, lebih besar 0,05 maka H0-nya diterima. Jika probabilitasnya SIG-nya lebih besar maka H0-nya ditolak. Dan adapun kesimpulannya adalah terlihat nilai probabilitas adalah 1,000 karena nilai probabilitas ini lebih besar daripada 0,05 atau 1,000. Lebih besar 0,05 maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Sehingga disimpulkan tidak terdapat perbedaan hasil belajar Quran hadis antara siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPS dan siswa yang belajarnya dengan model TPSQ. Terus sudah tertera juga di sini. Terlihat bahwa nilai probabilitas 0,025 karena nilai probabilitas ini lebih kecil daripada 0,05 atau 0,025 maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Sehingga terdapat perbedaan hasil belajar Quran hadis antara siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPS dan siswa yang belajarnya dengan model TPSQ. Dan di sini sudah jelas ya. Adapun kesimpulannya adalah hasil analisis data siswa hasil belajar berdasarkan model pembelajaran terdapat perbedaan. Hasil belajar Quran hadis siswa berdasarkan model pembelajaran TPS, TPSQ dan konvensional. Terus hasil belajar berdasarkan asal sekolah tidak terdapat perbedaan hasil belajar Quran hadis siswa berdasarkan asal sekolah SMP, MTS. Dan interaksi asal sekolah dan model pembelajaran terhadap hasil belajar tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan asal sekolah siswa dalam menentukan hasil belajar Quran hadis. Dan di sini sudah ada daftar pustakanya dan sudah jelas juga. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.